Mbah, kok tasik mriki sampai jam 10 malam gitu ya. Iya. Iya nak, durung payu. Udah, dari situ kita ada namanya kita tebas. Meskipun nggak hari Jumat, tapi kalau orang itu membutuhkan, kita beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Ngobrol dan Ngopi bareng Balat Kopi, sebuah channel yang khusus mengangkat tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, sesuatu yang bisa menginspirasi mungkin banyak orang lewat ngobrol dan ngopi bareng Balat Kopi. Dan bersama saya Dito Kristianto, dan inspirasi itu bisa muncul dari siapapun, dimanapun. Intinya adalah output yang dihasilkan adalah suatu proses yang dilakukan terus-menerus sehingga bermanfaat atau memberikan efek buat sekitarnya yang lebih baik. Dan kita ngomong inspirasi kalau saat ini bersama saya ada seseorang yang bisa dikategorikan sebagai bisa membahas sebuah inspirasi. Alhamdulillah. Ya, inspirasinya apa? Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi karena beliau ini juga memiliki atau mendirikan atau gabung bersama sebuah komunitas yang isinya adalah sedekah atau disebut komunitas kecanduan sedekah. Beliau adalah Mas Freddy si doyan makan. Assalamualaikum Mas Freddy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau menyebut si doyan makan tidak sesuai dengan postur gitu. Bener. Ya? Sesuai body. Kalau saya si doyan makan nggak lucu banget akhirnya. Si doyan kerja. Ya, oke. Mas Freddy nyebutnya si doyan makan, tapi kita akan bahas tentang doyan makannya. Ya. Gitu ya. Biasanya nge-review. Biasanya nge-review gitu ya. Tapi boleh juga nanti bisa direview. Review kopi. Oke. Kita ngopi dulu, Mas. Iya, siap. Bismillah. Wah, alhamdulillah. Oke. Kita ngobrol tentang kecanduan sedekah. Ya, monggo. Iya. Kecanduan sedekah, komunitas kecanduan sedekah. Berarti ini komunitas ya? Komunitas. Lalu komunitas ini dibentuknya pada saat itu di era kapan dan kenapa kok membentuk itu? Nah, sebenarnya nama komunitas kecanduan sedekah itu dibentuk tahun 2016, tapi sebelumnya sudah ada dulu. Waktu itu tahun 2001, ketika masih zamannya kuliah, itu bulan Ramadan setahu saya, kita tuh sering kalau kegiatan sampai malam gitu kan, kita tuh pulang, kadang lihat orang-orang yang non sewu yang di bawah jembatan Mayangkara di Wonokromo, itu kita mikir waktu itu ada orang berlima ya, kira-kira gini ki, wong-wong iki kok sahur apa ya? Apa ya poso, apa ya sahur? Dari situ punya gagasan ngumpulin teman-teman waktu kita kuliah. Ayo patungan yuk, malah ana rezeki, ada tuku sego. Tapi engko dibagian pas wayahe bengi-bengi, wayahe jam-jam 10, wayahe wong-wong arep sahur. Ayo setuju, waktu itu kita ngumpulin nasi itu masih murah. Masih 750. Oke, itu nasi bungkus gitu atau nasi bungkus? Iya. Kita urunan sempat ngumpul 10.000. Udah kita beliin. Kita coba hari pertama. Ternyata antusias mereka, wah, Mas matur suwun. Wah, dari situ bangganya tuh bukan bangga ya, Pak. Terenyuh gitu loh. Ya Allah, tibake dhuwit sing sakmene guys sego bungkus ku dungane wong ku cek dawane nah ibaratnya itu. Setelah itu kita berjalan tiap tahunnya. Hanya di Ramadan saja tiap tahunnya. Waktu itu awalnya Ramadan. Okay. Waktu berikutnya tetap Ramadan karena memang waktu itu aktivitas kita cukup banyak karena sudah hampir semester akhir kan ya. Kemudian berlanjut sampai 2004 kita semua sudah lulus. Kita berpikir ini kayaknya semuanya pada pulang kampung semua. Yeah. Waktu itu tersisa 3 orang. Terus kita mikir kita lanjut enggak ya? Oh lanjut dong. Nanti kalau kita sudah kerja punya cita-cita ini. Kalau udah kerja nanti kita sisihkan, kita buat aja setiap hari Jumat. Setuju. Jadi intinya nanti kita berangkat kantor, kita ada rezeki berapa, ya udah kita niatkan untuk membagi setiap pagi sebelum berangkat. Ya, waktu itu kebetulan saya kan kantor pertama itu di Sidoarjo, jadi berangkatnya pada subuh. Udah pada subuh tuh nyari orang yang jualan nasi. Oke. Kebetulan di Sir itu kan ada yang jualan nasi toh. Iya. Yang memang orang masuk pagi kan. Udah beli di situ. Kita bagiin sepanjang
sampai ke kantor itu di Sidoarjo. Di situ ternyata juga merasa kok enak ya. Jadi kayak apa ya? Wah, semangat gitu loh. Ternyata teman-teman yang lain yang di Surabaya juga sama. Yo, adikku ngerasa rasanya kok nyaman ya dia. Ibaratnya ada keberkahan di situ. Iya. Udah lanjut, kemudian sudah sampai 2010 karena saya nggak tahu ya teman-teman. Aku nitip. Akhirnya dia karena aktivitas yang terlalu tinggi, akhirnya nitip. Tinggal saya aja loh. Ya wes, gak apa-apa nitip. Nah, dari situ kita mulai ngumpulin dari teman-teman itu yang mau ikut. Ya tetap, jadi kita pagi tetap bagi. Sampai berlanjut 2011 karena memang ada perubahan nama ya. Ya apa ya, kok adikku semakin kesini kok semakin nyandu. Ya wes, pakai nama Kecanduan Sedekah. Dari situ berlanjut, kok banyak yang pakai nama Kecanduan Sedekah ya. 2016 kita tambah namanya Komunitas Kecanduan Sedekah. Jadi monggo pakai nama kami, tapi kita bikin aja komunitas. Entah kita berhubungan nggak berhubungan, tapi kita namanya Komunitas Kecanduan Sedekah Indonesia. Komunitas Kecanduan Sedekah Indonesia. Saya pakai nama itu karena memang ya monggo kalau ada yang mau ikut nggak apa-apa. Toh ibaratnya gini ya, insya Allah jadi amal jariah ya. Kita pakai kecanduan akhirnya orang menjadi kecanduan. Nah itu. Dari situ mulai kita terbentuk, banyak yang ikut, mulai cabang pertama itu di Malang. Di Malang, habis dari Malang tertarik lagi teman kami yang ada di Blitar. Blitar, Pekalongan, sampai Jabodetabek, alhamdulillah. Jadi pusatnya atau awalnya di Surabaya ini? Iya. Terus sekarang sudah di beberapa kota gitu ya? Di beberapa kota. Dan mereka itu semakin lama, semakin kesini, itu yang di daerah-daerah itu semakin tertarik. Jadi ibaratnya apa ya? Karena kita sistemnya nggak terkontrol di pusat. Jadi saya tuh sistemnya kalau kamu mau bikin komunitas ini bergerak di kotamu, kalian sendiri. Cuma nanti kalau ada foto-foto atau bukti dokumen kirim ke saya jadikan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban Komunitas Kecanduan Sedekah Indonesia. Jadi nggak ada beban untuk pengelola yang ada di daerah-daerah untuk kayak apa ya, wes duitnya kok kirim menang aku kok. Nah, nggak ada. Jadi yang ngelola mereka semua. Ya, untuk Rimpo sendiri hasil-hasil itu apakah ada media khusus online atau apa gitu, Mas Freddy? Ya, kalau untuk selama ini saya untuk medianya tetap kita pakai yang namanya Instagram, FB, Kecanduan Sedekah namanya. Apanya? Instagramnya atau pribadi masing-masing? Pribadi. Jadi karena kalau kita pakai komunitas kayak kemarin, maaf, bukannya apa ya, saya pernah bikin dihack. Oh gitu ya. Jadi terus mungkin ya sudahlah saya ikhlaskan. Mungkin mau dipakai nama apa terserah. Akhirnya saya otomatis lebih baik saya pakai pribadi ke teman-teman. Karena apa? Pribadi itu nanti menunjukkan, oh ternyata orang A, si A ini ikut komunitas ini, aku ikut. Kalau saya yang posting sendiri, otomatis yang lihat cuma saya dan teman-teman. Nah kalau yang mereka saya kasih, ini hasil laporannya nanti kamu bagikan. Jadi mereka nyebar. Nah ini Kecanduan Sedekah apakah sekarang gerakannya hanya tiap di hari Jumat saja, Jumat Berkah begitu, ataukah ada beberapa yang beberapa waktu ya? Dari beberapa tahun ini saya mengambil apa ya, bukan perubahan ya, karena saya mikir orang itu nggak hanya hari Jumat membutuhkan positif kita. Jadi setiap hari saya itu kepingin kayak teman-teman gini ya, kalau kita lagi jalan gitu, sering saya ajak teman-teman waktu jalan, ada orang yang non sewu yang lagi membutuhkan di jalan, katakan, sakno ya wong iku ya dodolane kok gak payu-payu. Udah kita datangi. Kita tanya baik-baik. Loh, Mbah, kok tasik mriki sampai jam 10 malam gitu ya. Iya nak, durung payu. Udah. Dari situ kita ada namanya kita tebas. Meskipun nggak hari Jumat, tapi kalau orang itu membutuhkan, kita beli. Itu dana? Nah, kalau dana kan otomatis kita ya alhamdulillah ya, namanya rezeki itu ada aja. Jadi ketika di kantong kita ada berapa ya, itu yang kita belikan. Akhirnya pribadi nih. Pribadi. Mas Freddy ya. Jadi dari teman-teman yang ikut saya pasti
dia paham. Saya tanya, kamu mau nggak ngeluarin untuk membantu bapak ini? Siapa tahu rezekimu datangnya dari bapak ini.